Pembahasan pertama yaitu pengertian ilmu nasikh dan ilmu mansukh. Ilmu nasikh dan mansukh merupakan salah satu cabang penting dalam studi ulumul Quran yang membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang mengalami penghapusan hukum nasakh dan ayat yang dihapus hukumnya mansukh. Pemahaman terhadap ilmu ini sangat penting. Pembahasan kedua yaitu rukun nasikh dan mansukh. Yang pertama, an-nasikh. Nasikh adalah ayat atau dalil syar'i yang datang kemudian dan berfungsi menghapus atau mengganti hukum yang terdapat pada ayat sebelumnya. Sifat nasikh harus jelas datang setelah ayat yang dihapus. Bisa berupa ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang sahih. Tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Contohnya, perintah menghadap kiblat ke Baitul Maqdis yang kemudian diganti dengan perintah menghadap Ka'bah. Ayat yang memerintahkan menghadap Ka'bah menjadi nasikh. Yang kedua, al-mansukh. Mansukh adalah ayat atau dalil yang hukumnya dihapus atau diganti oleh dalil yang datang kemudian. Sifat mansukh hanya berlaku pada hukum amali praktis, bukan akidah. Ayatnya tetap ada dalam mushaf tetapi hukumnya tidak diamalkan. Contohnya ayat tentang wasiat kepada orang tua yang kemudian diganti dengan hukum warisan dalam surat An-Nisa. Ayat wasiat menjadi mansukh. Yang ketiga, al-hukmu. Al-hukmu adalah hukum syar'i yang menjadi objek penghapusan. Jenis hukum yang bisa dinasakh: perintah, amr, seperti kewajiban tertentu; larangan, nahyi, seperti keharuman tertentu; izin, ibaha, yang kemudian diganti dengan larangan atau kewajiban. Tidak bisa dinasakh akidah, tauhid, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, nilai normal universal, keadilan, kejujuran, kasih sayang. Contohnya tahapan larangan khomer, hukum awal yang hanya menyebutkan mudarat khomer kemudian dihapus oleh hukum larangan total. Yang keempat, al-mansukh anhu. Subjek atau hukum yaitu orang mukallaf, umat Islam yang dikenai hukum tersebut. Maknanya, nasakh berkaitan dengan perubahan ketentuan hukum yang harus dijalankan oleh umat Islam. Jadi yang berubah bukan teks ayatnya, melainkan kewajiban umat dalam mengamalkan hukum tersebut. Contoh, umat Islam pada awalnya diwajibkan sholat menghadap Baitul Maqdis. Setelah turun ayat perubahan kiblat, umat Islam sebagai mukallaf wajib menghadap Ka'bah. Selanjutnya adalah syarat-syarat nasikh dan mansukh. Yang pertama, mansukh atau dalil hukum yang dihapuskan atau dibatalkan haruslah berupa hukum syara'. Hukum syara' merupakan aturan-aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan guna mengatur segala perbuatan ataupun tingkah laku para mukallaf yang berupa wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah. Yang kedua, nasikh atau dalil yang menghapuskan atau membatalkan mesti memiliki selang waktu dari mansukh atau dalil hukum yang lama. Nasikh ini juga berwujud dalil-dalil syara', baik Al-Quran Karim atau Al-Hadis, qiyas maupun ijma'. Yang ketiga, sifat dari nasikh atau dalil yang menghapuskan atau dalil yang menggantikan ialah mutawatir, sebab dalil yang sudah terbukti secara pasti ketetapan hukumnya, maka tidak bisa digantikan atau dinasakkan, melainkan oleh hukum yang juga secara pasti sudah terbukti. Selanjutnya, hikmah nasikh dan mansukh dalam Al-Quran. Yang pertama, memberikan kemudahan dan keringanan bagi umat. Contohnya, dalam beberapa kasus, hukum yang awalnya berat kemudian diringankan dengan turunnya ayat yang baru. Sebagai contoh, pada awalnya umat Islam diperintahkan untuk bersabar menghadapi musuh tanpa perlawanan. Namun kemudian turun ayat yang memperbolehkan bahkan mewajibkan jihad dalam kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian hukum yang sesuai dengan perkembangan kekuatan umat Islam. Yang kedua, tahapan dalam penetapan hukum atau tadarruj fi al-tasyri'. Hikmah berikutnya adalah adanya proses bertahap dalam penetapan hukum Islam. Syariat tidak diturunkan secara langsung dalam bentuk yang sempurna, tetapi contoh yang paling terkenal adalah pengharaman khamr.
Pada awalnya, Al-Quran hanya menyebutkan bahwa dalam khamar terdapat manfaat dan mudarat, kemudian melarang sholat dalam keadaan mabuk, hingga akhirnya mengharamkannya secara total. Tahapan ini menunjukkan adanya proses edukasi dan pembinaan moral umat secara bertahap. Yang ketiga, menguji ketaatan dan kepatuhan umat. Ketika suatu hukum dihapus dan diganti dengan hukum baru, maka orang-orang yang beriman akan tetap mengikuti ketentuan terbaru. Sebaliknya, orang yang lemah imannya akan merasa ragu atau bahkan menolak perubahan tersebut. Oleh karena itu, naskh menjadi salah satu bentuk ujian keimanan bagi umat Islam. Yang keempat, menunjukkan fleksibilitas dan dinamika syariat Islam. Hukum Islam dapat menyesuaikan dengan kondisi dan situasi tertentu tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasarnya. Fleksibilitas ini menjadikan Islam sebagai agama yang relevan sepanjang zaman, karena mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi manusia dalam berbagai kondisi. Dan yang kelima, menunjukkan kesempurnaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perubahan hukum bukanlah tanpa alasan, melainkan berdasarkan hikmah yang mendalam atau sesuai dengan kebutuhan umat. Dengan demikian, konsep naskh tidak menunjukkan adanya perubahan dalam ilmu Allah, tetapi justru menunjukkan kesempurnaan perencanaannya dalam mengatur kehidupan manusia. Selanjutnya adalah contoh penerapan nasikh dan mansukh dalam Al-Quran. Yang pertama, tahapan pengharaman khamar. Dalam proses pengharaman khamar atau minuman keras yang dilakukan secara bertahap melalui beberapa ayat. Tahapan pertama, Allah menyebutkan bahwa dalam khamar terdapat manfaat dan dosa. Pada tahap awal, Al-Quran belum melarang khamar secara tegas, melainkan memberikan gambaran bahwa di dalamnya terdapat manfaat dan dosa. Namun, dosa tersebut lebih besar seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang artinya mereka menanyakan kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir. Ayat ini menjadi pengantar psikologis bagi umat Islam untuk mulai mempertimbangkan dampak negatif khamar. Pada fase ini belum ada larangan, tetapi sudah ada penilaian moral yang cenderung negatif. Selanjutnya tahap kedua, larangan melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Dalam surah An-Nisa ayat 43 Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Tahap ketiga, yaitu tahap nasikh, pengharaman khamar secara total. Tahap terakhir merupakan penegasan hukum yang menghapus ketentuan sebelumnya. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Dalam hal ini, ayat terakhir berfungsi sebagai nasikh yang menghapus hukum sebelumnya secara sempurna. Proses ini menunjukkan bahwa Islam menerapkan pendekatan bertahap dalam mengubah kebiasaan masyarakat. Contoh yang kedua adalah perubahan kiblat. Awalnya umat Islam diperintahkan menghadap Baitul Maqdis, kemudian Allah menurunkan ayat yang memerintahkan untuk menghadap kiblat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa pemindahan kiblat itu adalah benar dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Ayat ini menjadi nasikh yang menghapus hukum sebelumnya tentang arah kiblat. Jadi kesimpulannya dari nasikh dan mansukh adalah
Dalam kajian nasikh dan mansukh terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti hukum yang dihapus selalu bersifat syar'i, adanya dalil yang jelas, serta urutan turunnya ayat yang menunjukkan mana yang lebih dahulu dan mana yang datang kemudian. Selain itu, nasikh dan mansukh memiliki beberapa macam, yaitu penghapusan hukum dan bacaan sekaligus, penghapusan hukum saja dengan bacaan tetap, serta penghapusan bacaan tetapi hukum tetap berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk penghapusan dalam Al-Quran tidak hanya satu jenis, melainkan beragam sesuai dengan kebutuhan.